Teleponku berdering keras di tengah malam yang sunyi di apartemen kecilku di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Saat kuangkat dengan tangan gemetar karena baru saja terbangun dari mimpi buruk tentang pernikahan yang keluargaku paksa aku hadapi, suara pria asing yang putus asa langsung menyapa. Tolong jangan tutup telepon ini, mereka tahu rahasiaku dan sekarang aku tak punya tempat tujuan lagi. Aku Budi, seorang akuntan berusia 28 tahun yang selama ini hidup dengan menyembunyikan segalanya dari dunia luar, langsung terdiam sejenak sebelum bertanya siapa dia dan apa yang terjadi. Pria itu bernama Rea Otograir, lepas dari Bandung, yang malam itu kabur dari rumah orang tuanya setelah mereka menemukan oto-oto pribadinya bersama seorang pria di ponsel lama. Suaranya bergetar penuh ketakutan. Dia bilang keluarganya mengancam akan melaporkannya ke polisi karena di kampung mereka hal seperti ini masih dianggap aib besar yang bisa menghancurkan nama baik seluruh keluarga. Aku tak tahu kenapa tapi aku langsung merasa ada ikatan aneh, seolah panggilan ini bukan kebetulan. Aku katakan padanya untuk tetap tenang dan beri aku alamatnya. Dalam waktu 30 menit aku sudah mengemudikan mobil tuaku melewati jalanan Jakarta yang sepi sambil hati berdegup kencang karena ini pertama kalinya aku terlibat langsung dengan orang yang punya rahasia sama seperti aku. Saat tiba di sebuah warung kopi pinggir jalan di pinggiran kota Bekasi, Rea sudah menunggu dengan tas ransel kecil, wajahnya pucat dan mata merah karena menangis sepanjang malam. Dia lebih tinggi dariku, rambutnya agak panjang dan berpakaian kaos hitam sederhana, tapi ada sesuatu di matanya yang langsung membuatku merasa kami sudah saling mengenal lama. Kami duduk di pojok warung yang hampir tutup dan dia ceritakan semuanya, bagaimana orang tuanya yang taat agama menemukan bukti itu lalu mengusirnya malam-malam dengan ancaman tidak akan memberi warisan atau bahkan mengakuinya sebagai anak lagi. Aku mendengarkan tanpa memotong sambil merasakan rasa sakit yang sama karena di keluargaku sendiri ibu dan ayah selalu bilang, "Budi, kapan kawin nak, kami sudah capek nunggu cucu," dan aku selalu mengelak dengan alasan kerja sibuk. Malam itu kami bicara sampai subuh tentang betapa beratnya hidup dengan rahasia ini di Indonesia, di mana masyarakat masih melihat kami sebagai penyakit yang harus disembunyikan. Rea bilang dia sudah bosan lari dan aku tanpa sadar mengulurkan tangan memegang bahunya sambil bilang, kamu tidak sendiri lagi sekarang." Saat matahari mulai terbit kami memutuskan dia akan tinggal sementara di apartemenku sampai situasi tenang. Aku tak tahu saat itu bahwa keputusan itu akan mengubah seluruh hidupku selamanya. Kami pulang bersama dan di dalam mobil yang sempit itu ada keheningan yang nyaman, seolah dua jiwa yang terluka akhirnya bertemu. Rea tidur di sofa kecilku malam berikutnya dan aku berbaring di kamar sambil memandang langit-langit, memikirkan betapa rapuhnya hidup kami berdua di negeri yang katanya ramah tapi sebenarnya penuh jebakan. Pagi harinya aku bangun lebih awal menyiapkan sarapan sederhana, nasi goreng telur, dan dia tersenyum pertama kalinya mengucapkan terima kasih yang tulus. Itulah awal dari segalanya, pertemanan yang lahir dari keputusasaan tapi perlahan mulai terasa seperti sesuatu yang lebih dalam. Kami berdua tahu risiko besar yang kami ambil karena jika keluarga Rea tahu dia bersembunyi di Jakarta, mereka bisa datang mencarinya dan membawa masalah besar ke pintu apartemenku. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupku aku merasa tidak sendirian lagi dalam perjuangan ini. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat di apartemen kecilku yang tiba-tiba terasa lebih hidup. Rea ternyata orang yang pendiam tapi penuh cerita. Dia suka bercerita tentang perjalanan otonya ke berbagai desa di Jawa Barat, di mana dia selalu menyembunyikan siapa dirinya sebenarnya dari penduduk setempat.
Aku sendiri mulai membuka diri menceritakan tekanan dari ibuku yang setiap minggu menelepon bertanya tentang calon istri padahal aku sudah menolak beberapa perjodohan diam-diam. Kami sering duduk di balkon kecil menghadap lampu-lampu kota sambil minum kopi hitam dan berbagi mimpi yang selama ini kami simpan sendiri. Rea bilang dia selalu ingin punya studio oto sendiri tapi keluarganya mengharapkan dia jadi guru agama seperti ayahnya. Aku tertawa getir karena aku juga selalu dipaksa mengikuti jejak ayahku sebagai pegawai negeri yang stabil. Perlahan ikatan kami semakin kuat bukan hanya sebagai teman tapi ada sesuatu yang lebih lembut saat tangan kami tak sengaja bersentuhan saat memasak atau saat dia meminjam bajuku karena tasnya hanya bawa sedikit pakaian. Suatu sore saat aku pulang kerja lebih awal aku menemukan Rea sedang mengedit oto di laptopku dengan headphone. Dia tersenyum dan bilang, "Dilihat ini oto kamu saat tidur tadi malam, kamu kelihatan damai sekali." Aku merasa pipiku panas tapi pura-pura cuek sambil bertanya apa dia sudah menghubungi keluarganya. Dia menggeleng kepala dan wajahnya langsung muram bilang ibunya mengirim pesan ancaman kalau dia tidak pulang dan menikah dengan gadis pilihan keluarga maka mereka akan mengumumkan ke seluruh kampung bahwa dia adalah laki-laki yang tidak normal. Malam itu kami memutuskan untuk pergi ke Pantai Ancol demi menghilangkan stres meski Jakarta sedang hujan deras. Di sana di bawah payung kami berdua berjalan di pasir basah dan Rea tiba-tiba berhenti memandangku lama lalu bilang, "Debudi, terima kasih sudah mau terima aku padahal kamu juga punya banyak beban sendiri." Aku hanya bisa mengangguk karena tenggorokanku terasa tersumbat. Saat kami pulang hujan semakin deras dan di dalam mobil Rea tertidur di bahuku aku merasakan detak jantungku yang tak biasa cepat. Keesokan harinya di kantor temanku Rian mulai curiga karena aku sering pulang malam dan bertanya, "Lo lagi ada apa sih Bud, kok kelihatan bahagia banget akhir-akhir ini?" Aku mengelak tapi dalam hati aku tahu rahasia ini mulai bocor pelan-pelan. Rea mulai membantu pekerjaanku dari rumah, dia jago desain dan kami bahkan mulai merencanakan proyek kecil membuat portofolio oto untuk klienku. Malam-malam kami bicara tentang masa depan, tentang bagaimana sulitnya hidup terbuka di Indonesia tapi juga tentang harapan kecil bahwa suatu hari kami bisa hidup tanpa takut. Aku mulai sadar perasaan ini bukan lagi sekadar pertemanan tapi sesuatu yang lebih dalam yang membuatku takut sekaligus bahagia. Rea juga terlihat berubah, dia tidak lagi menangis malam-malam dan sering tertawa lepas saat kami masak bersama. Namun ancaman dari keluarganya masih menggantung seperti awan hitam di atas kepala kami. Suatu malam telepon dari ibu Rea masuk dan dia terpaksa angkat dengan suara gemetar. Dia bilang dia sudah di Jakarta dan aman tapi ibunya malah mengancam akan datang ke sini dengan saudara-saudaranya. Kami berdua terdiam lama setelah telepon itu dan Rea memeluk lututnya sambil bisik, "Aku takut Budi, tapi aku juga takut kehilangan kamu sekarang." Kata-kata itu membuat hatiku hangat dan aku memeluk bahunya tanpa kata-kata janji bahwa kami akan hadapi bersama. Itulah saat aku sadar bahwa pertolongan satu malam itu sudah berubah menjadi ikatan yang tak bisa diputus begitu saja. Tekanan mulai datang dari segala arah tepat saat aku pikir kami mulai tenang. Di kantor gosip mulai beredar karena Rian melihat Rea menjemputku suatu sore dan dia bertanya langsung, "Gi itu pacar lo ya Bud, kok cowok?" Aku tertawa gugup bilang dia hanya teman lama tapi dalam hati aku panik karena di lingkungan kerja kami yang konservatif hal sekecil itu bisa jadi bahan omongan berbulan-bulan. Pulang ke apartemen aku ceritakan semuanya pada Rea dan dia hanya mengangguk pelan sambil bilang, mungkin sudah waktunya kita lebih hati-hati."
Malam itu kami memutuskan untuk tidak keluar rumah dulu dan Rea mulai mengajariku memasak masakan Sunda auritnya rendang daging yang membuat apartemen penuh aroma hangat. Kami tertawa sambil mencicipi hasil masakan dan untuk sesaat lupa akan dunia luar. Tapi keesokan paginya ibuku menelepon memaksa aku pulang ke rumah di Depok akhir pekan ini karena ada acara keluarga besar dan dia sudah menyiapkan pertemuan dengan anak tetangga yang katanya cocok untukku. Aku tak bisa menolak karena ayahku sudah mulai sakit dan aku tak mau menambah beban mereka. Rea mengerti dan bilang dia akan tinggal sendiri tapi matanya penuh kekhawatiran. Saat aku di rumah keluarga suasana langsung tegang saat tante-tante mulai bertanya Budi kapan nikah nak umur segini masih sendiri. Aku menjawab biasa saja tapi ibuku menarikku ke samping dan bilang kamu jangan bikin malu keluarga ya nak kami sudah dengar gosip dari temanmu Rian. Jantungku hampir copot saat itu aku tak tahu Rian sudah cerita apa tapi jelas rahasiaku mulai terbongkar. Pulang malam itu aku langsung cerita pada Rea dan dia memelukku lama tanpa kata. Kami berdua duduk di lantai apartemen sambil memandang kota yang berkelap-kelip dan Rea bilang mungkin aku harus pindah ke tempat lain supaya kamu tidak ikut terkena dampaknya. Aku langsung menolak keras karena sekarang aku tak bisa bayangkan hidup tanpa dia lagi. Hari-hari berikutnya semakin berat tetangga apartemen mulai melirik aneh saat melihat kami berdua keluar bersama dan di kantor atasan memanggilku untuk bicara pribadi tentang perilaku yang tidak pantas. Rea juga mulai menerima pesan ancaman dari saudaranya yang bilang mereka sudah tahu alamatku di Jakarta. Kami memutuskan untuk pergi ke Bandung akhir pekan itu untuk mengambil barang Rea yang tertinggal tapi perjalanan itu penuh ketegangan karena kami takut diikuti. Di Bandung kami menginap di penginapan kecil dan malam itu Rea menangis lagi menceritakan betapa dia rindu rumah tapi tak bisa kembali. Aku menghapus air matanya dan tanpa sadar mencium keningnya pelan. Itu adalah sentuhan pertama yang benar-benar intim dan kami berdua terdiam lama saling pandang dengan perasaan yang tak terucapkan. Keesokan harinya saat kami kembali ke Jakarta berita buruk menunggu Rian sudah menyebarkan cerita ke grup chat kantor bahwa aku punya teman spesial dan beberapa rekan kerja mulai menjauhiku. Tekanan sosial itu seperti pisau yang pelan-pelan menusuk kami berdua tapi justru membuat kami semakin dekat. Rea bilang kita lawan bersama Budi aku tidak mau lari lagi. Kata-kata itu memberiku kekuatan untuk menghadapi hari berikutnya meski aku tahu badai masih jauh dari selesai. Puncak masalah datang saat sepupu Rea yang tinggal di Jakarta datang tiba-tiba ke apartemenku suatu malam dengan wajah marah. Dia bilang keluarga sudah tahu Rea bersembunyi di sini dan mereka mengancam akan melibatkan polisi jika dia tidak pulang besok pagi. Rea berdiri tegar tapi tangannya gemetar saat memegang pintu. Aku mencoba bicara baik-baik tapi sepupunya malah menuduhku merusak keluarga mereka dan bilang kamu juga pasti sama seperti dia orang yang tidak normal. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajahku dan untuk pertama kalinya aku merasa marah besar tapi juga takut. Rea meminta sepupunya pergi dan malam itu kami berdua duduk tanpa bicara lama sekali. Aku mulai ragu apakah kehadiran Rea di hidupku hanya membawa masalah dan dia seolah membaca pikiranku lalu bilang kalau kamu mau aku pergi sekarang juga aku mengerti. Aku tak bisa jawab langsung karena air mata sudah menggenang di mataku. Keesokan paginya Rea memang pergi meninggalkan surat pendek yang bilang dia kembali ke Bandung untuk hadapi keluarganya sendiri agar aku tidak ikut menderita. Aku merasa dunia runtuh apartemen terasa kosong dan setiap sudut mengingatkanku padanya. Di kantor Rian datang minta maaf tapi kerusakan sudah terjadi beberapa klien membatalkan kontrak karena gosip yang beredar.
Ibu menelepon lagi memaksa aku pulang dan kali ini dia bilang kalau aku tidak mau menikah bulan depan maka mereka akan putuskan hubungan. Aku merasa sendirian total dan malam-malam aku hanya bisa memandang ponsel berharap Rea menelepon tapi tak ada kabar. 2 minggu berlalu seperti neraka aku mencoba fokus kerja tapi pikiranku selalu ke Rea tentang senyumnya tentang cerita-ceritanya tentang pelukan hangat di malam hujan. Suatu malam aku tak tahan lagi dan memutuskan naik kereta ke Bandung tanpa rencana apa-apa. Saat tiba di rumah Rea yang sederhana di pinggiran kota aku melihat dia sedang duduk di teras dengan wajah lelah dan mata kosong. Kami saling pandang lama sebelum dia berlari memelukku di depan tetangga yang melirik curiga. Dia bilang keluarganya memaksa dia menikah dengan sepupu jauh dan dia sudah menolak keras sampai-sampai ayahnya mengusirnya lagi. Kami berdua duduk di taman dekat rumahnya dan Rea bilang aku kira pergi dari kamu akan melindungimu tapi ternyata aku tak bisa hidup tanpamu Budi. Air mata kami berdua jatuh dan saat itu aku sadar bahwa kesalahpahaman ini hampir menghancurkan kami berdua. Kami memutuskan untuk kembali ke Jakarta bersama tapi kali ini dengan tekad lebih kuat untuk hadapi semuanya. Perjalanan pulang penuh harapan meski kami tahu badai belum berakhir. Krisis besar meledak saat keluarga Rea benar-benar datang ke Jakarta dengan mobil besar dan langsung mendatangi kantorku karena mereka sudah tahu alamatku dari sepupu. Aku sedang rapat saat security bilang ada tamu mendesak dan saat keluar aku melihat ayah Rea yang berwajah keras berdiri dengan 2 saudara laki-lakinya. Mereka langsung menuduhku menculik anak mereka dan mengancam akan lapor polisi atas tuduhan penyebaran penyimpangan. Kantor langsung heboh dan atasanku meminta aku cuti mendadak. Rea yang sedang di apartemen langsung datang menjemputku dengan motor dan kami kabur ke hotel kecil di pinggiran kota untuk bersembunyi sementara. Malam itu di kamar hotel yang sederhana Rea memegang tanganku erat dan bilang ini salahku Budi seharusnya aku tak pernah libatkan kamu. Aku menggeleng dan untuk pertama kalinya mengakui perasaanku yang sebenarnya Rea aku cinta sama kamu bukan sebagai teman tapi lebih dari itu. Dia terdiam sejenak lalu memelukku begitu erat sampai kami berdua menangis. Kami menghabiskan malam itu bicara tentang semua ketakutan mimpi dan harapan tentang bagaimana kami ingin hidup bebas suatu hari nanti meski di Indonesia masih sulit. Keesokan harinya ibuku juga menelepon dengan suara menangis bilang dia sudah tahu semuanya dari Rian dan dia minta aku pulang untuk bicara. Aku dan Rea memutuskan untuk hadapi semuanya bersama kami pulang ke Depok dan di sana terjadi konfrontasi besar ibu menangis ayah diam saja dan saudara-saudaraku marah besar. Rea berdiri di sampingku dengan tenang meski wajahnya pucat. Setelah berjam-jam perdebatan ayahku yang biasanya pendiam tiba-tiba bilang kalau ini yang membuat anakku bahagia saya tidak akan halangi lagi. Kata-kata itu seperti mukjizat bagi kami berdua. Keluarga Rea masih keras tapi Rea memutuskan untuk putus hubungan sementara demi ketenangan. Kami kembali ke Jakarta dengan hati lebih ringan meski luka masih ada. Di apartemen malam itu kami duduk berdua dan Rea bilang terima kasih sudah bertahan denganku Budi. Aku tersenyum dan kami berpegangan tangan menyadari bahwa setelah semua badai ini kami akhirnya menemukan kekuatan dalam satu sama lain. Bulan-bulan berikutnya adalah masa penyembuhan dan pertumbuhan bagi kami berdua. Rea mulai membuka studio oto kecil di Jakarta dengan bantuanku dan aku berhenti dari kantor lama lalu bergabung dengannya sebagai mitra bisnis. Keluargaku perlahan mulai menerima meski ibu masih sesekali menangis tapi ayah sering menelepon dan bertanya kabar Rea dengan nada hangat. Kami pindah ke apartemen lebih besar di kawasan Kemang dan hidup kami mulai tenang penuh tawa dan rencana masa depan.
Suatu sore di taman kota kami berjalan bergandengan tangan untuk pertama kalinya tanpa takut dan Rea berhenti di bawah pohon besar lalu berlutut mengeluarkan cincin sederhana dari kayu yang dia buat sendiri. Dia bilang, "Nebudi, maukah kamu jalani sisa hidup ini bersamaku meski dunia masih belum siap?" Aku menjawab ya dengan air mata bahagia dan kami berpelukan lama di bawah sinar matahari sore yang hangat. Itu adalah momen paling bahagia dalam hidupku setelah semua penderitaan dan pengorbanan. Kami tahu perjalanan masih panjang karena masyarakat masih banyak yang tidak mengerti, tapi kami sudah siap hadapi bersama dengan cinta yang lahir dari telepon tengah malam itu. Rea sering bilang bahwa bahaya itu justru yang membuat kami menemukan satu sama lain dan aku setuju sepenuh hati. Hidup kami sekarang penuh warna proyek oto yang sukses, perjalanan kecil ke pantai dan dukungan dari teman-teman baru yang mengerti. Keluarga Rea akhirnya melunak setelah melihat kami bahagia dan meski belum sepenuhnya menerima, setidaknya mereka tidak lagi mengancam. Aku sering memandang Rea saat dia tidur dan bersyukur atas panggilan yang dulu kuangkat dengan tangan gemetar. Cinta ini mengajarkan kami banyak hal tentang keberanian, tentang pengampunan, dan tentang kekuatan untuk menjadi diri sendiri di negeri yang penuh tantangan. Kami berdua telah tumbuh menjadi pria yang lebih baik karena satu sama lain. Apakah benar bahwa rahasia identitas harus disembunyikan selamanya demi keluarga, atau kejujuran adalah satu-satunya jalan kebahagiaan sejati? Benar atau salah menurut Anda?